Kemudian hasil pendidikan terbaik lahir dari pendidik terbaik yang terus bertumbuh dan belajar. Lagi-lagi ingin saya ulangi kalimatnya adalah, guru terbaik tak pernah berhenti untuk belajar. Jika guru berhenti belajar, maka berhentilah esok hari untuk mengajar. Dalam hadis Nabi dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi long life education. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk terus belajar sampai kita ke liang lahat terus belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar dan mengajar, itu menjadi amal jariah dan menjadi bekal kita di akhirat nanti, dan kita layak untuk berjumpa dengannya dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita itu menjadi bisa menjadi untuk kita bisa layak berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kita masuk ke nomor 1. Tadi memiliki mindset yang bertumbuh. Maka mindset yang bertumbuh itu memotivasi guru untuk terus belajar dan mengikhtiarkan pembelajaran yang kreatif di era digital. Ingat bahwa anak didik kita hidup di era digital, bersahabatlah dengan digital, dan kita bukan anti IT ya, terus belajar dan coba bisa belajar menguasai terkait dengan proses information dan teknologi. Ini jagonya Pak Vita ini, jago IT ini. Teman-teman bisa belajar ke Next Edu ini ya. Nanti dibuka nih Pak Vita kelas terkait dengan IT nih Pak Vita, penting nih di era digital nih Pak Vita. Oke. Selanjutnya, bagaimana semangatnya? Ini ada rumus di pesantren namanya al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhzu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi yang lama dan mengambil hal yang baru yang lebih baik. Jadi hal-hal yang lama yang baik itu kita pertahankan. Dan kita tidak boleh menutup mata, ada hal-hal yang baru yang harus kita pelajari bersama. Merawat tradisi, merespon modernisasi. Nah, itu rumus yang ada di pondok pesantren. Nah, oleh sebab itu, yang setelah kita memiliki mindset bertumbuh, yang kedua adalah luaskan pengetahuan dengan gozaratul madah, menguasai materi yang kita pelajari. Nah, oleh sebab itu pentingnya yang tadi disebut oleh Ibu Guru tadi, konsisten dan RPP. Pak Munif sering menyampaikan, mengajarkan kepada kita bahwa RPP dijadikan masterpiece buat kita sehingga jadi mahakarya guru. Selain persiapan, pendidik harus memiliki akal yang sehat, artinya memiliki kecerdasan dan daya ingat yang kuat. Nah, memiliki pengetahuan yang luas menjadi kunci bagi guru. Jadi wawasannya luas, terus bertumbuh dan belajar, sehingga menciptakan kondisi kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran. Nah, Abraham Lincoln mengatakan, beri aku waktu 6 jam untuk menebang pohon, dan aku gunakan 4 jam untuk mengasah kapak, dan 2 jamnya untuk memotong pohon. Kira-kira Bapak dan Ibu Guru, dari kalimat ini apa maksudnya? Berikan aku sebuah kapak, akan aku asah kapak itu selama 4 jam, dan 2 jam untuk memotong pohon. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menangkap pesan ini, dari quote ini. Mengasah kapaknya 4 jam, tapi menebang pohonnya 2 jam. Berarti apa? Persiapan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada lebih penting. Siapa yang lebih penting? Terima kasih Bu Sri Nur Indah. Ada lagi Bapak Ibu Guru yang ingin berpendapat? Proses pembelajaran itu juga lebih penting dan utama dalam pembentukan sesuatu yang akan dicapai. Ya. Di sini pentingnya kullu syai'in bil iqdad. Segala sesuatu butuh persiapan. Maka Pak Vita, Pak Munif berkali sering menyampaikan kepada kita semua untuk buatlah RPP menjadi karya diri kita sendiri. Makanya saya di pesantren buat RPP-nya karya sendiri, buat sendiri gitu Bapak Ibu Guru ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kuasailah media pembelajaran. Nah, kita masuk pada teknisnya sekarang. Sekarang kita beradaptasi dari pembelajaran offline ke online, online, yang tadi disampaikan oleh Pak Munif terkait dengan blended ya, gabungan online dan offline dan tatap muka. Sebab itu, kalau sedang online, prinsipnya begini Bapak Ibu Guru, yang saya ketahui. Jadi kalau online itu kita tidak perlu banyak cerita, kalaupun ceritanya sekilas saja, tidak perlu banyak penambahan penambahan terkait dengan sesuatu yang tidak begitu perlu ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita fokus dan fokus pada substansi. Berbeda ketika saya offline, kalau offline saya banyak cerita panjang gitu kan, kemudian lebih banyak tambahan-tambahannya gitu. Nah, tapi ketika online prinsipnya adalah kita fokus. Jadi materinya fokus, maka saya berupaya pada
kesempatan yang berbahagia ini saya fokus pada 3 hal, yaitu mindset, kemudian tindakan, kemudian yaitu terkait dengan kebiasaan. Selanjutnya adalah mindsetnya perlu ditumbuhkan, kemudian kita punya wawasan yang luas. Yang terakhir adalah ini yang terakhir, yaitu penguasaan media pembelajaran. Nah, pada saat kita online, lagi-lagi ingin saya sampaikan prinsipnya adalah fokus. Yang kedua simple, simplify. Jadi kita mensimpelkan materi kita. Penajamannya nanti bisa pada saat luring gitu atau tatap muka gitu. Dan yang terakhir adalah action oriented. Nah, untuk kita menggunakan tahapan pembelajaran kreatif di era digital daring dan luring itu, pertama kita identifikasi dulu. Belum tentu media yang kita gunakan itu relevan pada konteks anak didik kita. Perhatikan pertama, ekonomi atau finansial anak-anak didik kita. Saya pernah mendengar ada yang handphonenya itu dipakai oleh ibunya dulu, karena ibunya buruh cuci. Masa kita mau pakai Jamboard ngajarnya? Ya kan? Tentu kita mengajarnya yang relevan. Misal anak-anak TK, dikasih Trello. Ya, tidak mungkin kita melakukan itu. Anak TK itu lebih langsung, yang saya temukan ya di guru TK anak saya itu, dia langsung video call sore hari itu lebih dapat, lebih kena ya. Maka untuk pertama kali kita mengidentifikasi terkait dengan fitur-fitur yang akan kita gunakan. Setelah itu kita tentukan media yang relevan dengan memperhatikan finansial ekonomi anak didik dan juga karakteristik anak didik kita. Yang terakhir adalah bagaimana delivery pembelajarannya. Mari kita bahas satu per satu. Apa yang diidentifikasi? Persiapan materi, persiapan siswa, persiapan langkah-langkah pembelajaran tadi yang disebut dengan persiapan EDAT ya terkait dengan RPP dirumuskan dengan sebaik mungkin. Kemudian identifikasi media apa yang relevan pada konteks anak didik kita. Berbeda ketika kita mengajar mahasiswa, mengajar SMA, mengajar SMP, dan juga mengajar anak-anak TK. Bisa jadi anak TK itu kalau pakai yang sulit-sulit malah tidak jadi belajar, yang ada tidur ya, ditinggalkan gitu. Jadi kita perlu memilih dan memastikan bahwa media itu relevan dan fun buat anak-anak itu. Jangan sampai nanti kita terjebak pada teknologi tapi lupa akan substansi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru yang sering digunakan dari media ini apa yang paling banyak ya? Yang paling banyak digunakan yang mana ini? Google Classroom. Google Classroom, apalagi Ibu? ECR. YouTube. Zoom meeting. Zoom meeting. Zoom meeting. Ya, udah dicek Bu anak-anaknya, Bu, ekonominya, karakteristiknya pakai Zoom meeting. Sudah. WA. Kalau cuma punya handphone, kemudian handphonenya dibawa ibunya untuk nyuci dulu, dibawa kerja kan? Oke, kalau yang menengah ke atas nggak ada persoalan. Tidak betul kemungkinan ada anak didik kita yang di sekolah yang saya temukan itu ada sekolah yang memang menengah ke bawah. Iya, jadi handphonenya dibawa, bahkan kami punya kelas malam. Jadi gurunya itu separuh ngajar pagi, separuh lagi malam pakai handphone aja. Kenapa? Karena itu yang paling relevan terkait dengan ekonomi anak didik kita. Nah, ini terkait dengan yang sudah digunakan ya. Saya mau tanya, apakah Bapak dan Ibu guru pernah menggunakan podcast? Tidak. Oke, saya berbagi sedikit ya, saya ketik ya. Tolong Bapak Ibu guru install ini namanya nih. Di Play Store, namanya Anchor. Ancor Bu tulisannya Bu. Itu jauh lebih jernih rekamannya dibanding voice note. Warnanya ungu Bu. Nah, warnanya ungu namanya Anchor. Itu podcast sederhana lah. Dan saya mengajar di kampus menggunakan ini. Ternyata ketika saya minta mahasiswa membuat podcast, mereka jauh lebih canggih, jauh lebih keren dibanding saya yang membuatnya. Nah, nanti diinstal nih Bu, diinstal di Play Store. Ada di kolom chat Bu. Install di Play Store. Warnanya ungu ya Bu ya. Ya Pak, warnanya ungu Pak. Install di Play Store. Kita tidak praktek ini hari ini, tapi minimal saya memberitahu ini sedikit yang saya miliki. Nanti Bapak Ibu bisa belajar tutorial secara mandiri lewat YouTube. Oke. Nah, ini terkait dengan podcast. Nah, oke ini sudah YouTube. Nah, kemudian di sini pembelajaran luring. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh mengikuti pelajaran yang dilakukan oleh Pak Marzuki di NEKEDU. Saya belajar di sini Bapak dan Ibu guru, namanya membuat e-modul dan e-book namanya Flipbook.
Jadi saya mengajar sekarang alhamdulillah dari ilmu dari Pak Marzuki, ketika saya belajar di Nek Edu, kalau Bapak Ibu ingin menguasai cara mengajar dengan menggunakan flipbook, nanti silakan ikut pelatihan di Nek Edu, namanya membuat modul pembelajaran. Selanjutnya, ini yang biasa yang saya letakkan di dalam Google Classroom. Ada silabus, RPP, e-modul, ada lagi namanya carousel. Nanti mudah-mudahan nanti kalau saya bisa kirimkan contoh-contohnya Bapak Ibu, di IG saya juga sudah ada. Mohon kiranya kalau mau lihat nanti bisa berteman di saya. Itu ada namanya Great Teacher Official gitu ya, atau di Ferdinand Lavendry di IG-nya ada. Itu saya hampir tiap minggu saya menulis carousel, membuat carousel terkait dengan apa yang sedikit saya ketahui, podcast dan video pembelajaran. Materinya supaya apa yang kita sampaikan tadi itu tidak menguap begitu saja di permukaan, tapi bisa menempel dan bisa dibawa dan diamalkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi sebelum menutup, saya ingin menyimpulkan terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi, bahwa guru terbaik itu kesimpulannya adalah pertama pikiran, kedua tindakan, yang kemudian lanjutkan dengan kebiasaan. Pikiran mindset yang growth mindset, tindakannya action berdasarkan ilmu, kemudian menjadi kebiasaan, menjadi energi positif yang menjadi habit dan karakter dalam diri. Setelah itu apa? Mindset itu kemudian kita memiliki sifat-sifat guru yang satu itu gozarotul madah, menguasai materi, ahli di bidang yang kita ajarkan, kemudian juga kita creative delivery yang disebut dengan kemampuan public speaking, membuat activity dan skenario yang kreatif yang disusun dari RPP yang sudah kita buat. Jadi itulah terkait dengan materi hari ini. Kemudian yang terakhir adalah kuasailah media pembelajaran, baik itu yang nanti online maupun offline, karena kita hidup di abad 21 dan belajar bersama untuk memahami bagaimana anak-anak milenial atau anak-anak digital native terkait dengan proses pembelajaran. Mendidik adalah misi yang sangat mulia. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit di bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, juga ikan-ikan di lautan, mereka semua berselawat kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ketika kita sebagai guru ini, kita mengajarkan kebaikan kepada banyak orang, percayalah Bapak dan Ibu, ini hadis Nabi, hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah dan malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut di lubang, ikan-ikan di lautan, Bapak dan Ibu guru, mereka semua bersalawat kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan itulah yang dimiliki oleh seorang guru. Innamal bu'ithtu mu'aliman. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai guru. Maka jadilah guru terbaik yang terus bertumbuh dan belajar, karena itu akan mengantarkanmu menuju surga. By Ferdinand Lavendry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Ferdi. Keren Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi, tadi sudah disimpulkan. Apakah diizinkan Pak ini Pak ada satu orang penanya Pak Ferdi? Atau Boleh, dua orang Pak. penanya? Boleh ya? Aja, ya. Baik, berarti kita agak sedikit prolong sedikit ini. Baik Bapak Ibu, ini yang ada di kolom chat belum ada yang memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan langsung saja pada dua orang ini di penghujung sesi ini. Ayo siapa yang ingin bertanya kepada Pak Ferdi? Silakan, silakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Nggak ada? Ada yang bertanya ini kepada Pak Ferdi? Keren sekali loh materinya hari ini. Ada banyak yang ini. Dan satu lagi yang perlu saya update kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, per hari ini, sumbangan donasi dari Bapak Ibu bertambah. Dan update per jam ini, di pukul 11.08 sudah ada 347 porsi yang akan kita sampaikan, kita sumbangkan kepada lembaga-lembaga panti asuhan yang memang membutuhkan dan dari donasi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu menerima keberkahan semua di hari ini. Baik, ayo saya tantang kembali sebelum kita tutup. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Sampaikan kepada Pak Ferdi. Sayang loh ya kalau tidak ada pertanyaan ini. Saya yang dilewatkan kesempatannya. Silakan, silakan.
Ayo, siapa saja? Langsung atau di chat, Pak? Nah, alhamdulillah tidak ada. Ini Ada Pak yang berikan komentar enggak? Pak Langsung Yan saja, ini, Ibu, langsung aja. Pak Yan ini sahabat saya, Silakan, Pak. Bu Yan, Di langsung. Darko dulu, Pak. Silakan, Pak Yan, silakan. Ustaz Yan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Inal. Salam. Satu Bu Leli ya. Panggilannya Ustaz Inal ya. Iya, Ustaz. Ya, alhamdulillah nih bisa ikut belajar nih sama guru luar biasa nih, great teacher. Guru pesantren, Pak. Ya, alhamdulillah. Dulu saya ngabdi dari 2003 sampai 2006. Oh iya, saya pernah dengar, Ya. Pak. Qadarallahnya pindah ke lembaga lain gitu, dan alhamdulillah sekarang domisilinya di Kota Bekasi, dan alhamdulillah bisa ikut belajar sama Ustaz Inal ini. Jadi luar biasa, menginspirasi dan bisa menjadi amunisi ya bagi kita sebagai profesinya guru atau dosen, yang memang profesi yang sangat mulia tadi, sebagai panggilan jiwa untuk bisa beramal jariah ya, berbagi gitu, anfa'uhum linnas. Nah ini semoga dari acara ini sih enggak pertanyaan ya, semoga dari acara ini sekolah yang tempat saya ngabdi itu bisa bersilaturahim dengan Ustadz Inal nih, bisa berbagi. Amin, dan amin, keren. membimbing teman-teman di nama lembaganya Thorik bin Ziyad di Bekasi ya. Ustaz. Itu aja. Jazakumullah khairal jazaa pada Ustadz Inal dan Pak Vita ya dari Next Edu. Terima kasih. Ya. Keren sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih banyak. Baik. Jazakallah. Ustaz Yan. Satu Warahmatullahi lagi Pak wabarakatuh. Ferdi. Bu Leli. Silakan Bu Leli. Pak Vita, Pak Yan ini. Ibu Leli Hastuti, silakan. Ibu Leli Hastuti. Di Darko, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Putus-putus Pak Ferdi Ya, suaranya. oke. Assalamualaikum, Ustadz Ferdinand Lavendri. Selamat bertemu lagi. Salam Bu Leli. Silakan Ibu Leli Hastuti. Bu Leli. Ya, Leli. Ya, alhamdulillah pada pertemuan ini saya bersilaturahim khusus untuk Ustadz Ferdinand. Tapi saya tidak berlama-lama bernostalgianya. Saya ingin bertanya sesuatu. Mungkin nanti lama-lamanya kita bisa bersua langsung ya. Mudah-mudahan. Jadi satu hal pada saat sekarang antara online dan offline ini belajar, kita kesulitan mengenai membagi waktu bagi guru ini antara sebagai seorang ibu di rumah yang juga tugasnya banyak, yang memakan waktu banyak juga, dengan seorang guru yang juga dituntut untuk inovatif. Ya terus terang yang kreatif banyak, yang inovatif di rekan-rekan guru saya banyak juga, tapi memang kesulitan untuk memaksimalkan potensi mereka-mereka itu dalam hal ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ferdi. Langsung Pak Vita. Pertama Ya, Pak Vita, Bu Leli ini satu angkatan sama saya di pesantren. Leli, ini saya dari pondok nih, Zoom-nya dari pesantren ini belum pulang. Saya dari pondok Pak Vita, saya masih di pesantren nih Pak, gitu. Nah jadi kami sama-sama 6 tahun Pak, bersama Pak dulu, sama Leli Pak. Nah baik, terkait dengan membagi waktu, saya mohon kiranya nanti Pak Vita kalau ada yang kurang, mohon Pak Vita tambahkan juga ya. Terkait dengan pertanyaan Bu Nur Leli ini, tolong mohon dibantu Pak gitu ya, supaya lebih memperkuat dan mempertajam dari jawaban saya. Pertama Bu, tentu kita perlu mengatur manajemen waktu. Nah, tentu kita buat schedule, dan saya yakin kalau sudah ada rule modaris Bu, itu tidak ada kata letih Bu, pasti akan ketemu. Dan saya bertanya kepada Pak Kiai, jujur kalau ke pondok itu kan sudah energi sisa Pak. Itu jam 8 sampai jam 9 ngajar di kampus atau di sekolah mana gitu, kemudian saya jam 5 saya ke pesantren. Jam 8 sampai jam 10 malam rapat, training guru gitu ya.
Itu dan tidak terlihat lelah. Karena apa? Karena pertama, Ruhul Mudaris itu tadi kuncinya itu ada di kitab Tarbiyah wa Ta'lim. Nanti Leli buka lagi itu kitab dari Saja Waena, pelajari lagi Lel. Kami belajar dulu Pak Vita, ada kitab namanya Tarbiyah wa Ta'lim. Saya rasa perlu digaungkan ini kitab Pak Vita. Bagus sekali karangan Profesor Muhammad Yunus dan guru kami namanya Saja Waena Pak Vita yang mengajarkan kami tentang bagaimana Tarbiyah wa Ta'lim. Pembelajaran mendidik dan mengajar itu. Nah, di situ dikatakan bahwa tentu ada namanya Ruhul Mudaris itu yang lagi-lagi saya sampaikan itu. Nah, kemudian kalau kita sudah punya ruh, tentu kita secara teknis kita mengatur waktu, dan kemudian insya Allah Bapak Ibu Guru, kalau hatinya sudah terpaut, kita sudah punya ruh itu, yang teknologi-teknologi itu bisa dipelajari, dan yakin dan percaya saya, teman-teman guru Bu Leli akan bisa membuat berbagai inovasi-inovasi, karena kalau udah punya cinta dan punya hati yang tulus itu, keikhlasan itu tanpa disuruh pun mereka akan belajar sendiri dan pasti mereka akan mampu mengatur untuk membuat yang terbaik. Karena niatnya itu kata Pak Kiai itu berbeda orang berniatnya ibadah dengan orang yang niatnya bukan ibadah. Motivasi Anda apa ngajar? Kalau motivasinya ibadah itu kan kuat. Kalau bukan ibadah dia hanya dapat gaji bulanan, tapi tak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan ibadah, kemudian dapat gaji itu bonus. Nah, saya yakin pesan Pak Kiai itu gini, Bu Leli. Fair, carilah berkah. Maka yang banyak akan mengikuti. Ini pesan dari Kiai Almarhum Rifai Arif. Dan kemudian sampai ke Pak Kiai Syahid, kemudian sampai ke saya. Fair, carilah berkah. Maka yang banyak akan mengikuti. Jadi, yang dicari utama itu kalau kita mengajar dari guru ini, keberkahan dulu. Kalau sudah kita dapat keberkahan, yang banyak itu akan mengikuti. Karena apa? Karena berkah itu tidak ada hitungannya. Tapi kalau banyak ada jumlahnya. Maka pertama-tama carilah berkah, kemudian nanti yang banyak itu akan mengikuti. Percayalah. Dan yang terakhir pesan beliau kepada saya itu, kejarlah prestasi dan kemudian bukan menghitung hari. Sehingga ketika kita berprestasi, sehingga kita terus berkarya, mudah-mudahan ini tadi yang sudah saya sampaikan menjadi amal jariah dan bekal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu Bu Nurali. Nanti ngobrol-ngobrolnya reuninya di luar ini. Keren. Baik. Bapak Ibu, tambahkan Pak Pita, kalau ada yang ini Pak Pita, pertanyaan Nurali, Bu Nurali, Pak Pita. Nambahkan apa Pak Ferdi? Kalau saya mungkin menambahkan, saya yakin lah. Jawabannya Pak Ferdi sudah keren sekali. Kalau mau nambah itu sedikit sekali. Saya yakin lah, rapat tiap hari ataukah pelatihan pun saya yakin tidak setiap hari Bu Leli, pasti ada timingnya. Itu yang bermain adalah scheduling nanti. Justru nanti terkait dengan scheduling ataukah penjadwalan yang ada di sekolah, kita nanti bisa ngukur betul nanti Bapak Ibu guru nanti ini punya komitmen yang luar biasa tidak sama sekolah terkait dengan, karena komitmen ini ukurnya adalah by proses Bu Leli. Ini yang pertama. Ketika by proses ini kita apapun dilakukan dengan cinta, nanti pasti ada sesuatunya yang bagaimana cara meraih cinta tadi sama meraih keberkahan tadi. Sehingga kalau saya pribadi pun sama, apakah tiap Sabtu kami nanti harus pelatihan guru? Tidak, pasti ada jadwalnya, nanti ada yang lain-lainnya sudah. Karena saya yakin sekolah yang hebat, sekolah yang keren pun harus memahami betul bahwa kita ini sebagai manusia yang selalu update sama update diri terkait dengan kompetensi. Satu lagi adalah kita juga makhluk sosial, manusia sosial. Kita punya peran yang lain di rumah, dan ketika peran-peran itu dihargai atau diberikan kesempatannya, ini akan menjadi simbiosis yang keren Bu Leli. Update-nya dapat, di rumah pun dapat, komunikasi dengan rumah pun dapat. Bahkan kata kuncinya adalah, ayo, semakin ada teknologi, semakin memudahkan kita lah untuk ngontrol rumah, entah dengan WhatsApp, entah dengan WhatsApp call, dan sebagainya. Kenapa? Teknologi dibuat untuk memudahkan. Teknologi dibuat untuk meringankan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, kalau kata kerennya Pak Ferdi tadi, ketika kita ingin semuanya itu meraih keberkahan dengan caring, loving, dan menginspirasi siapapun, saya yakinlah ini bisa dituntaskan atau diraih semuanya oleh Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, itu mungkin Pak Ferdi yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi Pak Ferdi sebagai penutup, keren sekali hari ini. Saya yakin waktu 2 jam ataukah paparan waktu dengan Pak Ferdi nggak cukup. Biasanya kalau ngobrol sama Pak Ferdi itu minimal itu di tempat yang nyaman 3 jam, 4 jam itu saya rasa itu waktu yang pendek sekali, bisa
2 hari 2 malam atau bahkan 7 hari 7 malam Mbak Ferdia diskusi masalah ini ya. Tapi yang terkeren hari ini adalah Bapak Ibu, ayo cobalah menjadi guru yang luar biasa. Kita harus cek kembali komitmen jadi guru. Jadi guru, kita cek komitmen kita. Jadi guru bukanlah pekerjaan terakhir di mana kita tidak mendapatkan pekerjaan yang kita impikan, tidak. Tapi menjadi guru adalah sebuah panggilan, ini adalah profesi yang kita cintai, dan kita bisa memberikan keberkahan bagi diri kita, dan juga berkah bagi yang lainnya. Tapi jangan lupa, guru harus juga mampu update sama upgrade kemampuan. Apa? Guru yang baik adalah katanya Sayyidina Ali, ajaran anak kita di zaman mereka tinggal. Berarti gurunya harus update sama upgrade betul. Zoom harus tahu, Mentimeter harus tahu. Pak, perlu kuliah? Gak, jangan. Kalau bisa kuliah, alhamdulillah. Tapi kita punya guru yang luar biasa namanya YouTube yang bisa menyediakan apa saja. Tutorial menyabit rumput itu loh ada. Tutorial apapun ada di situ. Apalagi tutorial menggunakan Mentimeter. Dan saya yakin, kalau kita awalnya sudah dapat, guru yang baik, rule mudaris tadi, maka update sama update harus, dan lainnya harus senang dengan yang namanya nyoba. Karena mendewasakan diri menjadi guru yang punya kompetensi yang dahsyat, ngajar selalu dicintai, ditunggu sama siswa, itu by proses, itu bukan bakat, itu by proses. Dan ketika kita latihkan, saya pinjam kalimatnya Pak Ferdi, guru yang baik adalah guru yang senang bertumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit. Baik, Pak Ferdi, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkah hari ini selalu menaungi Bapak Ibu semuanya. Salam selalu sehat. Kok gambarnya malah putus? Ya, Pak Hamzah. Gambarnya putus. Pak Vita, ya? Pak Vita kayaknya keluar tuh. Ya, kayaknya mental ya sinyal. Closing statement aja dari Ustadz Inal nih. Dari antum aja Ustadz Yan. Antum aja yang sudah Saya anak mau Ustadz di pesantren, Ustadz. Anak Ustadz ngabdi sekarang di pondok. luar biasa. Ya gimana ini? Sudah Pak Vita? pamit. Atau dari Nek Edu ada yang ini? Saya kira ini ya sudah cukup ya hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, bermanfaat, menginspirasi dan berdampak buat peningkatan kualitas diri kita, kualitas guru. Yang terpenting adalah apa yang kita pelajari bersama ini. Yang penting adalah diamalkan, action. Lagi-lagi saya mengutip Mahfuzat. Mahfuzatnya apa? Ala ilmu bila amalin, kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tak berbuah. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, pasti akan dapat. Mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ya, iza sodaqol azmu, wadohas sabil. Barang siapa yang punya kemauan yang kuat, maka akan dimudahkan jalannya. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Semoga jadi guru yang terbaik yang bertumbuh, yang balasannya adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Luar biasa. Oh, Pak Vita ada muncul lagi Pak Vita ya. Silakan ditutup Pak Vita. Hati ini Pak Ferdi. Ya mental tadi Pak Vita ya.